Halo sahabat HBHR dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Cerita Inspiratif. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang menghangatkan hati kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Ya, beritahu kami di kolom komentar dari mana kalian berasal dan jam berapa kalian menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisah tentang cinta yang tulus dan tak mengenal status. Bunda Laras adalah sosok yang dikenal banyak orang di Jakarta. Usianya sudah menginjak 45 tahun, namun pesona dan wibawanya masih begitu terasa. Ia dikenal sebagai pemilik butik pakaian bermerek terbesar di kawasan itu. Hidupnya serba mewah. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit. Mobil mewah silih berganti dan semua orang menganggapnya sebagai wanita yang sangat beruntung. Namun, di balik itu semua, Bunda Laras menyimpan rasa sepi yang tak bisa ia hindari. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup hanya ditemani para karyawan. Anak tunggalnya pun sedang menempuh kuliah di luar negeri, sehingga rumah megahnya terasa kosong. Suatu hari, Bunda Laras sedang melakukan rutinitasnya berkeliling butik. Matanya tertuju pada seorang karyawan baru yang tampak sibuk menata pakaian di rak. Pemuda itu bernama Rizal, baru berusia 27 tahun. Penampilannya sederhana, jauh berbeda dengan pria-pria yang biasa bergaul di lingkaran sosial Bunda Laras. Ada sesuatu pada Rizal yang membuat Bunda Laras terdiam sejenak. Wajah polosnya, sikapnya yang tenang, dan caranya bekerja dengan penuh kesungguhan terlihat begitu tulus. Bunda Laras sempat berhenti di depannya. "Namamu siapa?" tanyanya sambil memperhatikan dengan saksama. Rizal terkejut, buru-buru berdiri tegak. "Saya Rizal, Bu. Baru masuk minggu lalu." Bunda Laras mengangguk kecil. "Bagus, kerjamu rapi. Teruskan." Rizal hanya tersenyum canggung, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, dalam hati Bunda Laras merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ketika ia mendekati karyawan laki-laki, mereka berusaha menarik perhatian atau mencari celah untuk mendekat. Tapi, Rizal terlihat tulus. Tidak ada tanda-tanda ingin memanfaatkan kedekatan dengan pemilik perusahaan. Justru ia terlihat kikuk, seperti ingin menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, Bunda Laras semakin sering memperhatikan Rizal. Saat ia sedang rapat, sesekali pandangannya tertuju pada pemuda itu yang sibuk mengangkat barang atau menata stok. Ada perasaan kagum yang muncul, meski ia sendiri tak mengerti dari mana asalnya. Mungkin karena ia terlalu lama dikelilingi orang-orang bermuka dua, sehingga kejujuran Rizal terasa segar dan berbeda. Suatu siang, Bunda Laras turun ke ruang stok. Rizal sedang mengangkat kardus yang cukup besar seorang diri. "Jangan dipaksakan, nanti punggungmu bisa sakit," kata Bunda Laras spontan. Rizal menoleh dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu, sudah biasa. Kalau butuh bantuan, bilang saja, jangan sungkan." "Terima kasih, Bu. Saya akan ingat itu." Percakapan singkat itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan bagi Bunda Laras. Ada rasa hangat ketika melihat Rizal berusaha sopan dan tidak berlebihan. Malam harinya saat Bunda Laras berada di rumah, ia merenung cukup lama. Ia teringat senyum canggung Rizal, teringat bagaimana ia menjawab dengan sederhana tanpa maksud lain. Rasa penasaran itu makin kuat. Sejak pertemuan-pertemuan singkat itu, Bunda Laras mulai merasa semakin tertarik pada sosok Rizal. Ia tidak melakukannya secara terang-terangan, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang halus. Ia sering melempar senyum manis, berbicara dengan suara lembut, dan sesekali memberikan sentuhan ringan di bahu Rizal. Awalnya Rizal terlihat sangat canggung, namun justru itulah yang membuat Bunda Laras semakin menikmati interaksi itu. Ia senang melihat Rizal salah tingkah, dan yakin bahwa pemuda itu berbeda dari yang lain. Suatu siang, Bunda Laras sengaja memanggil Rizal ke ruang kerjanya. "Rizal, bisa tolong periksa data stok bulan lalu?" ucapnya sambil menatapnya dengan senyum samar.
Rizal yang masih gagap mengangguk cepat. Ketika hendak pamit, Bunda Laras menahan. "Rizal, kamu betah kerja di sini kan?" Rizal sempat terdiam dan menjawab, "Iya Bu, saya bersyukur bisa bekerja di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Jawaban itu membuat hati Bunda Laras hangat. Ia tersenyum lebih lebar. Di kantin karyawan, Bunda Laras sesekali bergabung. Yang ia inginkan hanyalah duduk tidak jauh dari Rizal dan menyapanya. "Makan apa hari ini, Rizal?" tanyanya suatu kali. Rizal yang sedang membuka bekal terkejut. "Cuman nasi dan sayur, Bu." Bunda Laras tersenyum. "Sederhana sekali ya, sehat kalau begitu." Perlahan, Rizal mulai terbiasa dengan kehadiran Bunda Laras di sekitarnya. Meski masih sering salah tingkah, ia mulai lebih berani menatap dan menjawab tanpa terbata-bata. Hari-hari berlalu dan perhatian Bunda Laras pada Rizal semakin bertambah. Dari obrolan dengan staf lain, Bunda Laras mengetahui bahwa Rizal tinggal di rumah kontrakan kecil. Gajinya sebagian besar dipakai untuk membantu orang tuanya di desa, sehingga kehidupannya sangat pas-pasan. Bunda Laras pernah melihat sendiri bagaimana Rizal diam-diam mengambil lauk sisa dari piring karyawan lain yang sudah ditinggalkan. Bukan karena tidak punya harga diri, melainkan benar-benar karena keadaannya sulit. Pemandangan itu membuat hati Bunda Laras tersentuh. "Anak ini terlalu baik untuk dibiarkan kesulitan seperti itu," gumam Bunda Laras pelan. Sejak saat itu, ia mulai mencari cara untuk membantu Rizal dengan halus. Seolah-olah bantuan itu bagian dari pekerjaan. Misalnya, ia memberikan uang transport dengan alasan bonus karyawan baru atau tambahan saat ada pekerjaan lembur. Rizal sempat menolak, namun Bunda Laras selalu punya alasan yang membuatnya tak bisa mengelak. "Kamu kerja dengan sungguh-sungguh, saya hargai itu. Ambil saja," jawab Bunda Laras lembut. Suatu sore, Rizal memberanikan diri bicara. "Bu, saya malu sering menerima bantuan dari Ibu. Saya takut orang lain salah paham." Bunda Laras menatapnya dalam-dalam. "Rizal, kamu jangan merasa rendah diri. Kamu bekerja dengan jujur itu yang penting. Justru karena kamu berpikir begitu, saya semakin yakin kalau kamu berbeda." Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Bunda Laras meminta Rizal untuk mengantarnya pulang karena mobil pribadinya sedang dipakai. Rizal hanya membawa motor, namun Bunda Laras tak peduli. "Tidak apa-apa, yang penting saya bisa sampai rumah dengan selamat." Sesampainya di rumah mewah Bunda Laras, ia mengajak Rizal masuk untuk menunggu hujan reda. "Rizal, kamu tahu hidup saya ini sebenarnya sepi," ucap Bunda Laras. "Sepi, Bu. Tapi Ibu punya banyak karyawan, bisnis besar, rumah megah." "Justru karena semua itu, orang sering lupa kalau saya hanya manusia biasa. Suami saya sudah lama meninggal. Anak saya jauh di luar negeri. Pulang ke rumah sebesar ini, saya hanya ditemani dinding dan kesunyian. Kamu membawa warna baru, ada ketulusan yang saya lihat, sesuatu yang membuat saya merasa tidak sendirian." Akhirnya, Rizal menginap di rumah Bunda Laras karena hujan tak kunjung reda. Malam itu menjadi titik balik. Rizal mulai melihat sisi lain dari Bunda Laras, seorang wanita yang rapuh dan kesepian. Di sisi lain, Bunda Laras merasakan ketenangan yang berbeda. Kehadiran Rizal mengisi ruang kosong dalam hatinya. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka berubah. Kebersamaan menjadi kebiasaan. Bunda Laras sering mengajak Rizal untuk hal-hal sederhana, seperti berbelanja kebutuhan rumah tangga atau minum kopi. Obrolan-obrolan mereka kini lebih dalam, tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan dan impian. "Rizal, cita-citamu apa?" tanya Bunda Laras suatu siang. "Saya ingin punya usaha kecil, Bu. Tidak besar, yang penting bisa mandiri." Bunda Laras mengangguk pelan. "Kamu realistis, itu yang saya suka." Perubahan itu tidak luput dari perhatian karyawan lain. Desas-desus mulai terdengar.
Bu Laras sering bareng sama Rizal. Aneh kan? Andi sempat mendengar bisikan itu. Ia merasa tertekan. Bu, saya tidak sanggup kalau begini terus. Omongan orang makin jadi. Bunda Laras menatapnya tenang. Biar saja Rizal, orang selalu punya omongan. Yang penting kita tahu apa yang kita jalani. Pada suatu malam Bunda Laras akhirnya memberanikan diri. Rizal, ucapnya pelan. Aku ingin jujur, aku jatuh cinta padamu. Rizal terdiam, terkejut. Bu, jangan bercanda. Aku serius Rizal, aku tidak peduli status atau usiaku. Yang aku tahu, bersamamu aku merasa bahagia. Meskipun Rizal masih ragu dan takut akan omongan orang, Bunda Laras meyakinkannya. Ia bahkan mengajaknya ke sebuah warung lesehan di pinggir jalan. Justru aku ingin di sini. Aku ingin kamu lihat kalau aku serius. Aku ingin kamu percaya kalau aku bukan hanya bicara, ucap Bunda Laras. Rizal perlahan mulai percaya bahwa perasaan ini nyata dan tulus. Untuk membuktikan keseriusannya, Bunda Laras mulai melibatkan Rizal dalam urusan bisnis. Ia mempercayakan Rizal mengurus sebagian stok barang dan memberinya tanggung jawab lebih besar. Rizal, aku ingin kamu belajar lebih banyak. Kalau kamu siap, aku ingin kamu jadi partner aku, bukan hanya karyawan. Keputusan itu membuat hubungan mereka semakin jelas dan serius di mata semua orang. Sahabat HBHR, kisah Bunda Laras dan Rizal mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status, usia, atau pandangan orang lain. Terkadang, kebahagiaan sejati justru datang dari ketulusan dan kesederhanaan, bukan dari kemewahan atau popularitas. Jangan biarkan omongan orang lain menghalangi kita untuk menemukan dan mempertahankan kebahagiaan yang tulus. Berani jujur pada hati, dan yakinlah bahwa dengan saling percaya, setiap tantangan bisa dihadapi bersama. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang tulus dan berani mencintai.